Abeng sah Areng sareng mabicek tisah angsana. Teman ngopi gudang inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ngopi sekalian. Kali ini kami dari teman ngopi sudah bersama salah satu pemuda desa yang bermimpi untuk menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi orang sekitar. Kenapa kemudian kami dari tim Ngopi Sharing datang kemudian menghubungi narasumber kita pada kesempatan kali ini? Karena menurut kami narasumber kita pada kesempatan kali ini merupakan salah satu pemuda inspiratif yang mempunyai pemikiran lebih maju dari pemuda-pemuda yang lain. Untuk lebih mengenal siapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, untuk pertama kita perkenalan dulu siapa sebenarnya orang yang sedang ada di samping saya ini. Disilahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya Mas Hudi dari desa, siap membangun desa untuk ditampilkan di desa dan berguna di kota. Saya dari sejak kecil belajar memang yang sungguh-sungguh, belajar juga yang luar biasa. Dari belajar di SD, belajar melukis dan semacamnya. Sampai saya setelah masih SD saya belajar melukis di pondok pesantren Darul Membaul Ulum Bata-Bata. Setelah itu lanjut SMP saya masih lanjut belajar melukis di pondok Bata-Bata. Setelah itu saya lanjut ke pondok pesantren Banyuanyar. Saya sedikit banyak belajar bahasa Arab, terus belajar yang lainnya. Meskipun bahasa Inggris sedikit banyak saya paham, tapi tidak, cara menyampaikan saya kurang fasih dan kurang detail. Adik saya alhamdulillah fasih dan detail caranya. Terus saya kuliah di kampus ya Institut Agama Islam Al Khairat Paltuting. Saya terus belajar menekuni ilmu-ilmu di kampus, menekuni ilmu-ilmu di luar kampus. Contohnya di PMII, di FKMSB dan yang lainnya. Saya terus semangat belajar kepada yang lebih pantas untuk belajar, yang lebih pantas mengajari saya. Meskipun katanya beliau orang tidak pintar, tidak paham, saya tetap belajar menghargai pengalaman dan ilmu-ilmu beliau. Makanya sampai sekarang saya pesan ke teman-teman, saya pesan ke teman-teman perjuangan yang mau menghirup udara perjuangan, jangan sepelekan senior, jangan sepelekan yang lebih tua. Karena yang lebih tua itu pasti lebih tahu dan lebih pengalaman. Saya sampaikan ke teman-teman di acara apapun, ataupun di acara serasehan, di acara seminar dan semacamnya, di acara yang lainnya, kalau saya diundang tetap saya sampaikan sedetail mungkin bagaimana jadi pemuda baik dan tangguh untuk dipersiapkan di masa depan. Karena pemudalah yang akan mengganti, yang akan menghidupkan semuanya di dunia ini. Karena pemuda adalah harapan bangsa, harapan agama. Pemudalah harapan semuanya. Kalau pemuda berlehe-lehe dalam hidup, tidak bersemangat dalam hidup, makanya akan tertinggal di masa depan. Saya tetap pesan ke teman-teman, bagaimana jadi pemuda yang baik, bagaimana jadi pemuda yang tangguh, proses yang betul-betul, proses yang luar biasa untuk bisa menghasilkan yang luar biasa. Terima kasih. Saya sampaikan ke Tim Ngopi Sharing. Tim Ngopi Sharing. Terima kasih.
Teman ngopi sekalian, mungkin dari teman ngopi tidak banyak yang tahu perjuangan, kilas balik perjuangan dari Mas Hudi ini. Salah satu Cakades ya Mas. Cakades bisa dikatakan Cakades termuda mungkin ya. Cakades Iya. muda ya. Cakades muda di Pamekasan yang akan berkontestasi di pesta politik di Kabupaten Pamekasan pada bulan April. Iya. Ini akan sangat menarik karena seorang pemuda dari desa yang dilatar belakangi dari keinginan yang sangat kuat, ingin membangun desanya sendiri, yaitu desa Angsana, sehingga memilih untuk mencalonkan diri itu sebagai bentuk tantangan sebenarnya Iya. di tengah persaingan politik yang sangat luar biasa. Iya. Bagi Mas Hudi sendiri, motivasi apa yang sebenarnya menjadi motivasi untuk menjadi bagian dalam pesta politik di Kabupaten Pamekasan pada tahun ini, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengabdi ke desa dari 2013. 2013 sudah ada di Iya, desa. saya kuliah pertama itu melihat keadaan yang memang miris di desa saya. Iya. Bukan miris dari segi apa? Dari segi teman-teman yang mau kuliah. Nah, waktu itu saya 2013 di organisasi saya mengadakan santuni yatim. Saya tetap bawa yatim. Meskipun sedikit saya minta ke teman-teman di organisasi itu untuk ada yatim dari rumah saya, dari desa saya. Bawa terus. Tiap tahun itu bawa sampai saya keluar pun saya bawa teman anak yatim dan duafa keluar di organisasi saya. Tetap saya berlingkup di organisasi. Di luar pun saya tetap ada organisasi. Ya. Nah, sampai sekarang saya membangun organisasi pemuda Pamekasan. Saya alhamdulillah sudah kurang lebih 3 tahun mengadakan santunan yatim di rumah. Oh. Tahun kemarin ini kurang lebih 74 yatim dan 6 duafa Dari organisasi pemuda Pamekasan. Ya. Alhamdulillah, meskipun saya tidak jadi orang kaya, jadi tidak menjadi orang yang banyak uang, alhamdulillah saya bisa belajar bagaimana cara memberi, menghargai, memberi motivasi kepada yang lain, bagaimana jadi pemuda yang luar biasa dan tangguh. Ya. Karena berjuang ini tidak semerta-merta itu langsung senang, harus nangis dulu, harus harus tabah dulu. Saya nangis di sini ini kurang lebih dari 2013 karena saya kuliah tidak minta ke orang tua. Saya daftar ke kampus ini waktu itu saya minta kepada Kades waktu itu di desa Samaten. 100.000 saya daftar kuliah. Dikasih orang. Gak minta, karena saya paham orang tua saya gak mampu. Alhamdulillah masuk kuliah sama orang tua itu mau dikembalikan ke pondok untuk ngabdi ke Banyuanyar. Saya tunggu-tunggu ternyata orang tua masih belum bisa mengembalikan saya ke pondok. Alhamdulillah saya proses di kampus. Waktu itu saya proses pertama itu di dalam kampus di teater. Setelah itu langsung dipanggil sama senior organisasi PMII waktu itu Muhammad Semil namanya. Waktu itu Muhammad Semil ini jadi ketua komisariat Institut Agama Islam Al Khairat. Nah, langsung saya tertarik di situ. Tertarik terus masuk. Setelah masuk saya pulang masih bolak-balik pulang ke sini. Setelah itu dipanggil lagi sama ketua komisariat HMI Institut Agama Islam Al Khairat namanya Imam orang Morsomper. Alhamdulillah saya masuk di HMI, nginep 1 malam kalau nggak salah, besoknya pulang. Mungkin karena jodoh itu tetap jodoh organisasi, jodoh sama keluarga itu tetap teratur lah sama kita dan Tuhan, sama Allah. Mungkin bukan jodoh saya di HMI, tapi tetap ilmunya saya belajar ke teman-teman senior HMI. Ya. Jangan putus kita komunikasi, kolaborasi. Meskipun kita orang HMI,
orang PMI, jangan lepas dari HMI dan PMI. Tidak ada Kita pilihan. sama di luar. Ya. Jalannya rezeki itu tidak harus di PMI, di HMI. Kita sama. Saya pun juga sering dikasih rezeki sama senior-senior HMI, juga di senior PMI juga sering dikasih jalan yang menjadi rezeki, jalan yang menjadi ilmu untuk ditimba dan dikasih ke orang lain. Ya. Menarik Terima sekali kasih. ya, Mas Budi. Untuk teman ngopi dari latar belakang pendidikan sampai bisa lulus sarjana, perjuangannya sangat luar biasa. Iya. Mulai dari hanya dibekali uang 100.000 Iya. pas waktu masa kuliah itu pendaftarannya ya 100.000 Iya. sampai akhirnya memberanikan diri untuk menjadi calon kepala desa dengan harapan mampu membangun desa. Iya. Terlebih terfokusnya nanti di bagian kepemudaan ya, Iya. karena memang tuntutan besar ya teman ngopi sekalian, tuntutan besar bagi pemerintah desa itu bagaimana kemudian pemerintah desa mampu menggali potensi-potensi yang ada di bibit-bibit kepemudaannya itu. Jadi kalau pesan yang khusus bagi tokoh masyarakat, bagi masyarakat, terlebihnya bagi pemuda, ya khususnya di desa ini apa? Pesan terutama kepada pemuda kita, terutama pemuda desa Angsana dan umumnya kepada pemuda lain, kepada pemuda, tokoh pemuda, mari bersinergi bersama, mari belajar bersama untuk bisa dibuktikan ke masyarakat, untuk bisa ditonjolkan ke masyarakat apa kerja kita yang baik, apa kerja kita yang bisa ditonjolkan kepada masyarakat. Karena masyarakat butuh bukti, bukti nyata, bukti konkret. Nah, setelah kita bisa bekerja, bagaimana akhlak yang baik ini bisa ditonjolkan, akhlak yang baik ini bisa direalisasikan. Nah, bagaimana pemuda ini harus menjadi orang jujur, harus realita konkret. Nah, intinya pemuda ini harus berakhlakul karimah. Karena kalau pemuda ini kurang berakhlak, sudah dinilai sama masyarakat, sudah diedok sama masyarakat. Ini sudah tidak baik begitu. Makanya masyarakat ini beri pandangan ke pemuda, beri penilaian kepada pemuda, bagaimana pemuda ini harus menjadi baik, menjadi pemuda pekerja keras yang bisa ditonjolkan, dibuktikan kepada masyarakat. Apalagi setelah bekerja ini jadi orang yang jujur, jadi orang yang baik begitu. Karena masyarakat butuh itu, bukan hanya butuh ucapan-ucapan saja. Nah, juga kepada tokoh masyarakat, bimbinglah pemuda, arahkan pemuda biar menjadi orang baik, orang tangguh, orang yang betul-betul siap bekerja. Arahkan yang memang mau bekerja, kerja nyata, kerja konkret, dan bimbing terus pemuda ini untuk jalan yang lurus, jalan yang baik untuk menuju kesuksesan bersama, untuk menuju impian-impian yang baik bersama, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama masyarakat, bersama pemuda, bersama tokoh masyarakat, bersama tokoh pemuda yang lainnya. Karena pemuda ini tetap butuh bimbingan, arahan kepada tokoh masyarakat, para kiai, para ulama, dan yang lainnya. Bimbinglah terus pemuda, karena pemuda harapan di masa depan, harapan di masa yang akan datang. Karena pemuda aset bangsa, karena pemudalah yang harus dipersiapkan sebetul-betulnya. Terima kasih dari saya. Hadanallahu ayyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman ngopi sekalian, mungkin
Sampai di sini dulu ya sharing-sharing kita bersama Cakades Muda ini. Iya. Perlu teman ngopi sekalian sebelum saya tutup bahwa ada satu jargon ya dari Mas Masudi ini, yaitu jargonnya apengsah areng sareng mabicek tisah angsana. Semoga itu dapat terwujud. Amin. Dan semoga harapan Mas Masudi ini bisa tercapai. Amin. Dan kemudian ketika sudah menjabat sebagai kepala desa, apengsah ini memang benar-benar Amin. terrealisasi. Siap. Apengsah areng sareng mabecek tisah angsana, dan pada akhirnya tisah angsana menjadi desa yang betul-betul bisa bersaing ya Mas Masudi. Siap. Teman ngopi sekalian, kita cukupkan sampai di sini perbincangan atau sharing kita bersama pada kesempatan kali ini. Kita tutup bersama dengan jargonnya Mas Masudi ya. Apengsah areng sareng mabecek tisah angsana. Teman ngopi, gudang inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.